الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita manjataken puja lan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring rahmat, taufik, hidayah serta inayahipun dumateng kita sedaya. Sehingga kita saged kempal ing dalem mriki majelis memenuhi kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Shalawat ugi salam mugi tetap kacurang limpahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga ugi para sahabatnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib boten kesupen kula berwasiat dumateng diri kula pribadi khususnya. Ugi dumateng panjenengan sedaya pada umumnya. Monggo sareng-sareng kita ningkataken kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biimtithalil awamirillah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, wajibina bin nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah barang tentu kita wajib mempunyai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan rasa cinta kepada Rasulullah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, mengajarkan kepada diri kita, mengajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, untuk senantiasa meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu akhlak Rasulullah ingkang saged kita contoh yaiku betapa Rasulullah adalah makhluk yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Sekalipun beliau adalah Rasulullah, manusia pilihan Allah yang sudah pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah, Rasulullah selalu beribadah kepada Allah. Dalam satu riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di suatu malam Rasulullah pamit datang Sayyidah Aisyah. Rasulullah pamit ingin melaksanakan ibadah sholat malam. Di dalam sholatnya Rasulullah ketika membaca ayat Al-Quran, Rasulullah sampai menangis. Beliau sholat
tanpa henti-henti. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika sholat malam sampai kakinya bengkak, sampai meneteskan air mata. Suatu ketika fajar hendak muncul, sahabat Bilal datang di masjid Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Bukankah Allah telah menghapuskan semua dosamu ya Rasulullah? Dosa yang telah engkau lakukan dan bahkan dosa yang belum engkau lakukan ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, wahai Bilal, bukankah engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang bersyukur? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadaku? Rasulullah di dalam beribadah begitu khusyuknya, meresapi setiap bacaan lantunan ayat Al-Quran yang beliau baca. Dalam riwayat tersebut dijelaskan, ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surah Ali Imran ayat 190 dan 191 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatin li ulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Lantas siapakah ulil albab, orang-orang yang berpikir tersebut? Sifatnya seperti apa sehingga bisa merasakan tanda-tanda kekuasaan Allah? Ulul albab tersebut adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah di dalam berdiri, duduk, bahkan ketika tidur sekalipun mereka selalu mengingat kepada Allah. Bukan cuma itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, orang ulul albab tersebut senantiasa berpikir, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, betapa besar kuasa Allah menciptakan langit dan bumi, sehingga orang-orang yang ulul albab akan bisa memaknai setiap kebesaran dari penciptaan Allah. Mereka pun mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya Tuhanku, tidaklah Engkau ciptakan segala sesuatunya itu sia-sia. Setiap ciptaan Allah akan bermanfaat untuk setiap hambanya. Mereka pun menyadari betapa lemahnya mereka, betapa banyaknya dosa mereka, betapa mereka tidak bisa bersyukur terhadap segala nikmat Allah. Mereka pun berdoa, Rabbana subhanaka faqina adzaban nar, Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari siksa api neraka. Dari riwayat tersebut patutlah menjadi teladan bagi kita, bagaimana kita harus berusaha selalu belajar untuk bisa menjadi hamba Allah yang semakin hari semakin taat kepada Allah, yang semakin hari semakin cinta kepada Rasulullah, yang bisa mengarahkan, yang bisa mendidik keluarga anak kita untuk taat kepada aturan agamanya Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam hal yang lain
banyak hal yang bisa kita contoh dari pribadi Rasulullah. Yang selanjutnya adalah bagaimana Rasulullah menjadi pribadi yang sangat baik akhlaknya, yang sangat baik dalam memperlakukan, terutama terhadap keluarganya. Rasulullah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bisa selalu berbuat baik kepada sesama, lebih-lebih kepada keluarga kita. Sebagai anak, kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebagai suami, kita wajib berlaku baik kepada istri-istri kita. Dan sebagai ayah, begitupun kita harus bisa berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sering kita lalai, sering kita lupa akan kewajiban kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pemimpin. Apalagi dengan segala kesibukan, seorang ayah, kepala keluarga harus bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Terkadang karena kesibukan itulah sampai melupakan kewajiban yang lain untuk bisa mendidik anak-anak kita, keluarga kita. Mungkin tidak sedikit di antara kita yang ketika pulang kerja masih sibuk dengan gadgetnya, masih sibuk dengan kesenangan-kesenangannya, lalai terhadap kewajibannya untuk mendidik keluarga, lupa kewajibannya untuk memperhatikan kebutuhan anaknya, kebutuhan pertumbuhannya, kebutuhan sekolahnya, dan banyak yang lupa kebutuhan tentang bagaimana anak-anak kita mengaji, menuntut ilmu agama. Maka dari mimbar ini saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita berusaha belajar untuk semakin hari semakin baik, bisa bertanggung jawab dengan sepenuhnya terhadap keluarga kita, menjadi ayah yang terbaik untuk anak-anak kita, menjadi suami yang terbaik untuk istri kita, dan menjadi anak yang baik yang bisa membanggakan kedua orang tua kita. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan senantiasa dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم بإحسان وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة